Malam. 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 Permisi. Bikin apa? Edi. Jonas dulu nih kok, buka tidak apa? Kita kadang bisa minta waktu sebentar kok. Bisa. Pak. Mahasiswa dari Polteknik Kakak jurusan Kesehatan ini di sini mau menyuluh sebentar. Kalau boleh, dia bisa minta kakak waktu kok kakak? Bisa. Perkenalkan, ibu nama Fadi Omai, kakak bisa panggil saya Fadi. Di sini kakak dong anak kuliah kok, anak apa sih? Kuliah lo ada di nikah. Oh, Di jurusan hukum. Gizi kok, Polteknik sih? iya. Saya kemarin tes polisi sambil campur belakang. Kakak? Saya di Undana sih dokter hewan. Oh, berarti kakak juga nanti mungkin lumayan mengerti ya soal apa yang diomongkan soal kesehatan. Iya. Kalau bapak Di situ ya? apa? Pegawai lapas. Oh, pegang lapas. Oh, ini pakaian seragam kok kan? Smart kan? Nah, di sini memang melakukan penyuluhan tentang gingivitis. Ya, ada yang pernah dengar kok soal ini lama istilah? Itu juga. Iya kok. Oke. Nah, di sini gingivitis itu artinya peradangan pada gusi. Mungkin ada yang pernah mengalami peradangan pada gusi, ada yang pernah pergi dokter gigi soal peradangan pada gusi kan? Peradangan. Bisa sakit kok kakak? Iya, bisa ada yang sakit juga, ada yang mungkin tidak merasa sakit juga tergantung jenis peradangan. Itu hari sakit sih kakak pernah. Udah sakit. Oke. Nah, foto mulai saya kakak. Oke. Jadi gingivitis atau radang gusi itu adalah salah satu bentuk radang pada gusi. Dia bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor kakak. Yang pertama itu adalah luka fisik, atau mungkin kakak dong pernah sikat gigi terus terlalu keras dan darah pernah? Pernah. Mungkin kakak yang baju putih mungkin tolong perhatiannya. Yang kakak baju biru. Terus itu penyebab yang pertama karena trauma fisik. Yang kedua adanya bakteri yang tertumpuk di dalam gusi. Nah, itu tuh biasanya dia sangat-sangat lebih sakit. Dan yang kedua dari bakteri, bisa juga karena ada penumpukan bakteri di dalam gusi kakak. Kalau kita lihat gusi itu dia bukan melekat saja pada gigi, tapi dia terdiri dari saku-saku gusi. Mungkin kakak ada yang pernah tusuk gigi mungkin ke dalam gusi begitu, terus lihat ada kayak celah-celah begitu di gusi, mungkin kakak pernah lihat? Oh pernah. Pernah ya. Nah, itu dia namanya saku gusi. Itu bisa jadi tempat bakteri untuk bersarang di situ kakak. Kalau bakteri sudah bersarang, dia bisa membuat radang gusi yang lebih sakit daripada radang gusi yang kena sikat gigi tadi. Yang ketiga itu ada radang gusi karena kehamilan. Mungkin di sini ada yang sudah punya istri? Belum. Sudah bukan? Pernah? 3 bulan. Ini kakak belum. Iya. Jadi mungkin kalau kakak lihat dia punya gusi itu mungkin ada pembengkakan atau bagaimana kakak lihat ada mengeluhkan apa begitu? Itu waktu kakak dia bisa tiba-tiba sakit kakak. Sakit yang bagaimana, sakit yang tiba-tiba dan sakit sekali atau sakitnya ringan-ringan? Pokoknya dia menganut tuh dia pun ekspresi muka tuh menunjukkan sakit, sakit sekali. Sakit Baru dia sekali. bilang darah juga. Oh, darah. Nah, itu kakak dari kakak punya penjelasan tadi itu mungkin ya kakak beta punya pendapat itu, tapi mungkin harus lebih, mungkin kakak punya istri pergi dokter itu dia punya nama tuh anuk kakak, gingivitis jenis anuk atau kan kakak dong anak kuliah toh. Disebut saya dia punya nama tuh acute necrotizing ulcerative gingivitis. Nah, itu tuh karena ini apa kakak, bakteri yang tertumpuk banyak sekali dalam gusi. Ditambah lagi kan kakak punya istri tuh lagi hamil toh. Nah, orang hamil itu dia punya hormon tuh naik turun kakak. Jadi dia punya kekebalan tubuh dari gusi ini juga sulit untuk melawan untuk kuman-kuman. Nah, jadi itu mungkin itu penyakit yang kakak punya istri alami sekarang. Selanjutnya bisa juga karena pubertas. Mungkin di sini ada yang punya keluarga atau kenalan yang sudah masuk masa pubertas. Itu tuh
mereka mengalami hormon yang naik turun juga sama dengan ibu hamil. Nah, di situ itu membuat gusi-gusinya itu lebih lemah terhadap serangan-serangan bakteri dan kuman. Jadi lebih mudah untuk mengalami gingivitis. Selain itu ada karang gigi. Di sini ada yang tahu apa itu karang gigi? Kalau yang keras gigi gitu kan. Iya, yang keras. Iya, warna kuning. Mungkin ada yang mengalami atau ada yang pernah bersihkan karang gigi. Sampai harus bersih kalau gigi di Karang gigi ini dia kan masuk di dalam saku-saku gusi yang sudah tadi saya sebutkan tadi toh. Nah, setelah dia masuk itu dia menyebabkan tubuh itu merespons dengan cara membuat pelebaran-pelebaran pada ini pembuluh-pembuluh darah. Nah, kenapa saya ngomong pembuluh-pembuluh darah? Karena kan di sini kakak-kakak anak kuliah toh pasti mungkin sudah mengerti tentang apa itu pembuluh darah. Nah, di situ nanti gigi itu akan terlihat lebih merah. Gigi terlihat merah dan bisa juga berdarah saat disikat atau bisa juga sakit. Selanjutnya itu ada cara menyikat gigi yang kurang tepat. Kalau kita memakai sikat gigi yang terlalu besar, terlalu keras, atau cara menyikat gigi kita yang terlalu kasar, itu akan menyebabkan luka pada gusi. Karena gusi itu daging yang lembek, tuh kan? Ya, kalau kita lihat gusi itu lembek. Mungkin kakak baju ini bisa memperhatikan di sini. Ya, kakak nama kakak siapa kakak? Yonas. Oh, ya. Oh, dari penjelasan tadi mungkin saya ada kakak-kakak yang mau bertanya. Bahas, Bos. Oke. Mungkin untuk mengingat kembali saya coba tanyakan pada kakak Yonas ya. Jadi begini kakak Yonas, kira-kira penyebab dari, coba kakak bisa sebutkan salah satu penyebab dari radang gusi itu apa kakak? Gigi goyang tuh. Yang di sini saya tanyanya penyebabnya kakak, mungkin ada yang bisa jawab. Penyebab karena cara menyikat gigi yang salah. Iya betul. Tidak dengan kakak siapa? Paulus kan. Oh iya kakak Paulus. Jadi yang disebut oleh kakak Paulus itu sudah benar. Maaf ya. Ya benar. Jadi yang disebut oleh kakak Paulus itu sudah benar. Nah, yang selanjutnya ada tanda-tanda radang gusi. Nah, karena ada peradangan, peradangan itu selalu ditandai dengan adanya 5 tanda. Yang pertama itu terasa sakit, bisa terasa panas, ya. Lalu ada tandanya pembengkakan, yaitu terus ada warna kemerahan, lalu kehilangan fungsi dari organ yang mengalami peradangan tersebut. Misalnya gusi yang berfungsi untuk menopang gigi itu dia ketika mengalami peradangan fungsinya akan menurun. Gigi itu akan lama-kelamaan mudah goyang karena adanya peradangan. Nah, dari sini mungkin ada kakak yang mau bertanya. Pas. Oke, selanjutnya kita lihat ke akibat dari radang gusi. Yang pertama, saya minta kakak-kakak, mungkin kakak yang baju putih. Nah, namanya kakak siapa? Goris. Kakak Goris coba sebut apa? Akibat pertama dari radang gusi kakak. Bau mulut. Oke, yang lain coba kita sebut sama-sama. Yang pertama apa? Bau mulut. Nah, kira-kira kenapa di sini bisa bau mulut? Mungkin kakak-kakak pikir dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira mengapa saat orang radang gusi itu mereka mengalami bau mulut? Karena dia tidak memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya. Iya. Contoh karena jarang menyikat gigi. Iya, bisa masuk. Mungkin kakak yang baju biru, kira-kira kenapa orang yang radang gusi itu bau mulut kakak? Menjaga kesehatan mulut kan. Iya, oh jawabannya sama ya. Mungkin dari kakak yang lain. Saya ini karena saya kuliah di kedokteran hewan, saya mungkin paham kenapa bau mulut karena kan ini karena kan penyebab jadi dari karang gigi, karena karang gigi kan biasa ini bakteri banyak, karena mungkin dari situ ini makanya bisa bau mulut. Oh iya, iya. Ini memang jawabannya juga benar karena mungkin kakak sudah belajar tentang gigi dan mulut hewan ya. Kami sudah. Ya. Jadi bau mulut itu disebabkan oleh bakteri atau dari jaringan-jaringan jaringan-jaringan gusi yang sudah mati. Nah,
Kan kalau sesuatu yang mati dan mengalami pembusukan itu akan menyebabkan bau. Ketika kita membiarkan peradangan itu terus berlangsung akan menimbulkan bau yang tidak sedap di dalam mulut kita. Nah, yang ketiga mungkin kakak yang sedang kucak mata bisa. Oh, yang kedua akibat dari gigi peradangan pada gusi. Kalau akibat peradangan pada gusi itu salah satunya itu gigi goyang. Iya, bisa diulangi oleh bapak yang baju hitam, bapak pegawai lapas. Bagaimana kan? Jadi begini bapak, tolong diperhatikan ini Kayaknya. maksudnya apa penyebab dari maksudnya apa efek dari peradangan pada gusi ini. Gigi goyang kan? Iya, gigi goyang. Mungkin yang lain bisa kita semua sebut sama-sama. Yang kedua apa? Gigi goyang. Iya. Memang gigi goyang ini belum terjadi saat peradangan gusi itu masih fase awal, tapi ketika peradangan gusi itu sudah mencapai tahap yang gambarnya seperti ini. Iya, mungkin ada yang mau lihat fase yang seperti ini. Ini adalah tahap lanjut dari peradangan gusi, yaitu peradangan pada jaringan-jaringan pendukung gigi. Kira-kira di sini ada yang tahu? Mungkin sebutkan salah satu saja jaringan pendukung gigi. Gusi. Gusi, ya. Mungkin Pak Yonas Lun. Akar. Nih, akar. Ya, walaupun kurang tepat. Tulang kok kakak. Iya, tulang. Tulang apa yang mungkin bisa? Tulang rahang. Iya, tepat sekali Bapak Bernard. Lanjutkan. Iya. Jadi jaringan pendukung gigi itu ada 4. Ya, ada 4. Mungkin mau saya sebutkan atau boleh. Aku tahu tuh kakak. Jadi yang pertama itu ada gusi. Itu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Yang kedua ada yang namanya tulang rahang. Tulang rahang juga bukan tulang rahang yang di bawah, tapi ada tulang rahang yang namanya tulang alveolar. Nah, tulang alveolar itu dia lebih lembut dari tulang rahang yang di bawah. Yang ketiga ada gigi ini diikat ke tulang rahang itu menggunakan otot-otot kecil yang namanya otot-otot periodontal. Ya, jadi otot-otot periodontal itu dia juga mendukung gigi agar tetap kuat dalam rongga mulut sehingga gigi itu tidak mudah goyang dan jatuh. Yang terakhir ada yang namanya sementum. Nah, sementum itu lapisan pada akar gigi, itu tidak bisa kita lihat dengan mata kecuali kita buka gusinya. Nah, ketika peradangan pada gusi itu tidak ditangani dengan baik, dia akan menjalar kepada 3 jaringan lain yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika 3 jaringan lain itu sudah mengalami peradangan, gusi itu seperti kehilangan fondasi. Nah, di sini mungkin pernah lihat rumah yang fondasinya sudah goyang, mungkin ada yang pernah lihat. Bapak Bernard kan di kontraktor, kawan. Nah, di situ kalau rumah dibangun dengan fondasi yang tidak kuat, dia akan menyebabkan rumah itu goyang. Sama juga dengan peradangan pada jaringan-jaringan pendukung gigi ini. Nah, itu salah satu bentuk akibat lanjut dari peradangan pada gusi. Yang terakhir adalah penampilan yang jelek. Bisa kita lihat kalau sudah mencapai peradangan pada jaringan-jaringan pendukung gigi itu, gigi-gigi menjadi lebih panjang karena gusi juga ikut menurun. Nah, kira-kira kenapa di sini gusi itu bisa menjadi menurun kalau ada radang pada gusi? Mungkin ada yang gambaran sedikit tidak apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin gusinya dia semakin hari semakin tipis, jadi dia semakin terangkat ke atas. Iya, iya. Oke. Kalau saya mungkin akibat dari karang gigi kakak, mungkin Iya. apa tekan di sini makanya aku. Ya. Jadi jawaban dari Bapak Nadu sudah sangat betul bahwa itu akibat dari adanya tekanan pada gusi sehingga menyebabkan gusi itu juga mengalami penurunan. Nah, ketika pada saat yang seperti ini penyakit itu lebih sangat sulit ditangani bahkan oleh dokter gigi sendiri, dokter gigi umum.
biasanya ini sudah merupakan kasus rujukan kepada dokter gigi spesialis yang namanya spesialis periodontia. Mungkin ada yang tahu nama spesialisnya apa? Spesialis yang baru saja saya omong. Periodontia. Ya, Periodontia. periodontia. Dia yang itu adalah dokter gigi yang mempelajari tentang penyakit-penyakit pada jaringan-jaringan pendukung gigi. Yang terakhir itu kita masuk kepada cara pencegahan. Karena di sini cara pengobatannya itu mungkin untuk lebih lanjut ini kakak bisa konsultasi ke dokter ya. Yang pertama, menyikat gigi yang baik dan benar minimal 2 kali sehari. Di sini saya mau bertanya, mungkin kakak ada yang tahu waktu yang tepat untuk menyikat gigi? 2 kali sehari kakak. 2 kali sehari. Pagi dan malam. Iya, kapan? Pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Mungkin ada pendapat lain? Kalau saya pagi dan malam juga, tapi pagi sebelum makan, malam. Iya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Nadus, itu sangat betul. Pak Nadus siapa Pak? Pamnya? Garis bere. Oh, Nadus Bere. Yang kedua adalah mungkin ada yang mau bacakan quote untuk kita, mungkin Bapak Yonas. Rajin mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi guna dari makanan yang berair adalah makanan berair itu dia berfungsi ketika kita makan, dia dapat membersihkan sela-sela gigi, sela-sela lidah, dan pipi, langit-langit, dan semua rongga mulut kita. Sehingga dia bisa membersihkan dari sisa-sisa makanan. Mungkin ada kesibukan itu bisa ditunda oleh bapak-bapak, mungkin bisa arahkan perhatiannya. Ini juga penting kakak. Ya. Oke, jadi yang kedua fungsi dari makanan berserat itu adalah serat itu berfungsi untuk mengikat bakteri sehingga dia tidak terlalu menempel pada dinding-dinding mulut dan permukaan gigi. Yang ketiga mungkin Bapak pegawai lapas boleh baca. Untuk kesehatan gigi dan Yang ketiga Bapak. Oh, sorry kakak. Kurang mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah meleket. Iya. Bapak Yonas. Mungkin Bapak Yonas bisa bacakan sekali untuk kita. Kurang mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah lengket. Kurangi. Kurangi. Jadi makanan yang manis itu sangat disenangi oleh bakteri karena mudah dicerna oleh bakteri. Nah, hasil dari produksi bakteri itulah asam. Gigi kita itu merupakan jaringan yang paling kuat tapi tidak tahan dengan asam sehingga dia akan lebih mudah terkikis dan berlubang. Terus makanan yang lengket itu karena dia mendekat pada gigi kita, maka dia itu susah dibersihkan. Nah, itu akan menyebabkan pertumbuhan bakteri yang sangat banyak. Keempat mungkin Bapak Bernard. Iya, Bapak Bernard. Paulus. Oh, Bapak Paulus Bernard kan? Iya. Ya. Kontrol kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Bapak mengerti apa itu berkala? Itu bagaimana kakak? Begitu. Mungkin ada yang mengerti Bapak Yonas. Jadi kontrol dari kontrol berkala itu artinya kontrol secara rutin ya. Bagi kakak yang sudah umur dewasa itu kontrolnya 6 bulan sekali. Nah, apa fungsi dari kita kontrol? Kontrol itu untuk melihat apakah ada kelainan atau penyakit pada gigi kalian supaya ketika adanya penyakit itu bisa dideteksi dini. Misalnya mungkin ada kanker atau apa penyakit berbahaya yang mungkin tidak kita tahu bisa dideteksi langsung. Nah, yang terakhir adalah menggunakan benang gigi. Di sini mungkin ada yang punya benang gigi. benang gigi itu seperti apa? Nah, ya. Jadi benang gigi itu benang dia seperti ya betul. Gigi itu dia benang yang elastis dan kuat. Dia itu digunakan ya, ini gambarnya. Digunakan untuk membersihkan celah-celah gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Karena sikat gigi itu saja sebenarnya belum cukup karena dia belum mencapai celah-celah gigi. Nah, di situ adalah salah satu cara untuk mencegah tertumpuknya bakteri yang menyebabkan peradangan pada gusi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Yonas.
Bapak Berna? Pas. Oke. Oke, mungkin sudah mengerti, mungkin saya satu dua pertanyaan. Yang pertama, satu saja, mau iris tua. Mau minum enggak? Kan saya mau pijal pikir tuh gitu. Tidak tanya. Jadi mungkin mungkin ada yang bisa tahu salah satu cara pencegahan radang gusi. Kurang Mungkin- makan makanan yang lengket dan manis. Mungkin saya mau dengar ini jawaban dari Bapak Kepala Lapas, Bapak Kalapas. Gak apa-apa, ngomong aja. Bagaimana Bapak? Di sini Bapak bisa menyebutkan salah satu pencegahan terjadinya radang gusi. Kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oh iya, dengan cara? Gosok gigi, kontrol kesehatan selama 6 bulan sekali. Oh iya, baik. Dari sini saya menyebutkan, mungkin Bapak sudah gambarannya. Iya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit ya. Ya, di sini Yo. begini nih nanti ada